jiwa raga dalam alam ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, dalam kesempatan ini di sesi 3 pada mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan, kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab kecelakaan konstruksi. Ya. Nah, di sesi sebelumnya kita telah membahas tentang etos kerja, kode etik, profesionalisme, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini, mari kita sama-sama membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pada proyek konstruksi. Baik, saya share materinya terlebih dahulu. Oke, ini adalah outline pembahasan kita, yaitu tema pembahasan kita tentang faktor-faktor penyebab kecelakaan konstruksi. Nah, pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah tentang mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, ya, bahwa tujuan dari K3 itu pertama adalah melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, kemudian menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, dan menjamin proses produksi berjalan lancar. Nah, ini adalah tujuan dari K3, ya. Oleh karena itu, di dalam mencapai 3 tujuan tadi, maka kita perlu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini gambarannya, ya. Gambaran ini merupakan faktor-faktor ancaman risiko kecelakaan kerja. Nah, ini adalah faktor-faktor ancaman risiko kecelakaan kerja, di mana pada konstruksi, gitu ya. Dalam konstruksi itu tentu di sana ada tenaga kerja, kemudian juga ada alat dan ada bahan. Nah, dengan adanya tenaga kerja, alat dan bahan, kita, ya, dalam hal ini sebagai engineer, kita perlu memperhatikan tentang, atau kita perlu mengutamakan tentang kesehatan dan keselamatan. Akan tetapi di dalam lingkungan proyek tadi di sini di alur gambarnya bahwa dalam lingkup proyek ini ada tenaga kerja, kemudian alat, ada bahan. Tenaga kerja menggunakan alat dan bahan untuk mencapai sesuatu. Nah, dari lingkup putaran inilah yang sehingga ini akan memungkinkan terjadinya adanya kecelakaan. Apa? Karena ada faktor manusia, ada faktor alat, juga ada faktor bahan. Ya. Faktor manusia yang menyebabkan kecelakaan banyak. Di antaranya ada kelalaian dan lain sebagainya, ya. Nah, ini secara garis besar digambarkan kenapa di dalam proyek konstruksi terdapat faktor-faktor ancaman atau risiko kecelakaan kerja. Ya, ini digambarkannya adalah seperti ini. Oke. Nah, faktor-faktor penyebab kecelakaan konstruksi itu diantaranya, ya, banyak faktor penyebab kecelakaan konstruksi. Diantaranya ada kasus-kasus kecelakaan yang terjadi di luar negeri, umumnya adalah metode pelaksanaan konstruksi yang kurang tepat mengakibatkan gedung runtuh yang menewaskan banyak korban. Kemudian kasus yang terjadi di Indonesia umumnya terjadi karena lemahnya pengawasan pada proyek konstruksi, kemudian kurang disiplinnya tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan K3, dan kurang memadainya kuantitas dan kualitas alat perlindungan diri di proyek konstruksi. Ini yang umum di Indonesia. Ini sangat berbeda, ya. Faktor penyebab kecelakaan
konstruksi di luar negeri dengan di Indonesia ini sangat berbeda. Pada umumnya di luar negeri, kecelakaan konstruksi itu diakibatkan adanya metode pelaksanaan konstruksi yang kurang tepat, sedangkan di Indonesia pada umumnya karena kurang disiplin, kurang mematuhi ketentuan K3, dan kurang memadai kuantitas dan kualitas alat atau pelindung diri atau APD. Ini sangat berbeda. Kemudian ini contoh-contoh. Nah, ini merupakan contoh faktor-faktor penyebab kecelakaan konstruksi. Di antaranya apa? Di antaranya adalah tidak dilibatkannya tenaga ahli K3 konstruksi dan penggunaan metode pelaksanaan yang kurang tepat, kemudian lemahnya pengawasan K3, kurang memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan peralatan pelindung diri atau APD, kurang disiplinnya para tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan mengenai K3, tidak ada pedoman pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja K3. Nah, contoh dalam gambar yang kita tampilkan di sini, ini menandai atau menjelaskan kurang atau menjelaskan tentang tidak ada disiplin atau mungkin bahkan ini tidak ada pedoman pelaksanaan K3 gitu ya. Contoh dalam ketinggian, membawa benda atau sistem kerja dalam ketinggian, kita bisa dilihat contoh gambar. Nah, inilah fenomena-fenomena yang sering kita lihat pada prakonstruksi di Indonesia. Selanjutnya adalah tentang faktor-faktor penyebab kecelakaan konstruksi. Faktor-faktornya bahwa tindakan berbahaya, unscaped acts atau tindakan-tindakan yang tidak standar adalah tingkah laku, tindak tanduk atau perbuatan yang akan menyebabkan kecelakaan. Nah, ini ya, tindakan berbahaya itu adalah tingkah laku, tindak tanduk atau perbuatan yang akan menyebabkan kecelakaan. Misalkan apa? Misalkan mengoperasikan alat peralatan tanpa wewenang, gagal untuk memberi peringatan, gagal untuk mengamankan, gagal untuk mengamankan, kemudian bekerja dengan kecepatan yang salah, kemudian menyebabkan alat-alat keselamatan tidak berfungsi, memindahkan alat-alat keselamatan, menggunakan alat yang rusak, menggunakan alat dengan cara yang salah, kemudian juga kegagalan memakai alat pelindung atau APD. Nah, ini adalah di antara faktor-faktor kecelakaan konstruksi, ya. Bahkan, ya, dalam pengalaman saya, hal kecil saja bisa menyebabkan kecelakaan konstruksi. Kalau kita lihat suatu contoh, ya, contoh kasus. Pada saat itu saya sedang mengerjakan suatu proyek di gedung di Jakarta Tanah Abang, pekerjaan interior, ya, yang seolah-olah saya tidak memprediksi adanya potensi bahaya, ya. Apa bahayanya? Pada saat mengerjakan interior saya sedang mengerjakan furniture, ya. Furniture menggunakan multipack dan sebagainya, menggunakan lem. Kemudian lem ditempatkan pada botol aqua yang kemudian ada salah satu pekerja yang saking hausnya kemudian meminum lem itu. Nah, itu hal-hal kecil. Dan coba kita bayangkan apabila kita tidak cepat menangani atau jauh dari rumah sakit, bagaimana akibatnya setelah orang meminum lem, ya. Nah, masih beruntung saat itu cepat dibawa ke rumah sakit dan cepat ditangani dan alhamdulillah selamat. Nah, itu merupakan contoh kecil, hal kecil yang seolah-olah itu tidak menyebabkan kecelakaan atau bukan potensi bahaya, ternyata itu berpotensi terhadap kecelakaan. Nah, itulah kita menjadi penting untuk memahami potensi-potensi bahaya atau faktor-faktor penyebab kecelakaan konstruksi dari sekecil apapun. Oke. Kemudian sebagai gambaran, ya, saya tampilkan contoh-contoh potensi-potensi bahaya
atau fenomena-fenomena di proyek yang sering terjadi di kita ya. Saya coba share, ini adalah di antara faktor-faktor penyebab kecelakaan konstruksi. Contoh, di dalam proyek terdapat benda, misalkan di dalam stager, scaffolding, kemudian terbentur kepalanya. Nah, contoh-contoh ini adalah ini yang perlu kita awasi, yang selama ini mungkin ini luput, yang mungkin dianggap ini bukan potensi bahaya. Atau seperti yang digambar ini berdiri pada posisi yang tidak tepat. Ini juga bisa mengakibatkan jatuh yang bisa menyebabkan kecelakaan konstruksi. Kemudian selanjutnya, misalkan APD pun sudah kita siapkan gitu ya, menggunakan safety belt misalkan. Nah, ini juga menjadi sangat penting bagaimana memasang kait secara benar ya, memasang kait safety belt secara benar itu seperti apa ya, dan dikaitkan kemana ya, apakah yang kita kaitkan safety belt itu cukup kuat atau tidak. Ini diantaranya adalah hal-hal ya yang sering menyebabkan kecelakaan konstruksi. Kemudian fenomena kita, contoh seperti gambar ini gitu ya, melakukan kerja dalam ketinggian ya, ini sangat membahayakan, dan ini tentu perlu merumuskan bagaimana cara melakukan kerja dengan kondisi seperti ini supaya safety ya. Nah, contoh-contoh lain faktor-faktor kecelakaan. Nah, kemudian ya, hal-hal lain yang menjadi hambatan pelaksanaan K3 diantaranya ada pertama, terbatasnya persepsi tentang K3, kurang perhatian dan pengawasan, kemudian ada anggapan K3 menambah biaya, kemudian tanggung jawab K3 hanya pada kontraktor, dan yang kelima mungkin kurang aktifnya perusahaan asuransi terhadap K3. Nah, ini merupakan bagian dari hambatan untuk pelaksanaan K3 atau merupakan hambatan bagaimana cara kita mencegah pelaksanaan K3. Oke. Kemudian aspek penyebab kecelakaan prakonstruksi. Nah, ini digambarkan ada faktor lingkungan dan ada faktor manusia. Secara garis besar ada 3 faktor ya. Aspek penyebab kecelakaan ini secara garis besar ini ada 3 faktor. Pertama adalah faktor manusia, kedua faktor lingkungan dan alat kerja, kemudian yang ketiga adalah tentang peralatan keselamatan kerja. Nah, faktor manusia tentu banyak gitu ya. Banyak, bisa saja pembawaan diri, atau juga persoalan pribadi, atau mungkin usia dan pengalaman kerjanya masih sangat minim misalkan, atau mungkin perasaan bebas dalam melaksanakan tugasnya kurang gitu ya, atau bisa saja keletihan fisik, misalkan kerja lembur terus, misalkan mengalami keletihan. Nah, pembawaan diri itu seperti apa? Pembawaan diri seperti contoh gambar di samping ini, nekat gitu ya, sok berani gitu, itu diantara pembawaan diri gitu ya. Pada umumnya di kita itu nekat ya, bukan berani tapi nekat. Kalau berani itu terukur, risikonya apa, kemudian cara pengamanannya seperti apa, itu berarti berani. Tapi nekat itu tidak terukur, gimana nanti aja, nah itu nekat ya. Kemudian faktor lingkungan dan alat kerja, diantaranya ada gangguan-gangguan dalam bekerja, misalnya ada suara bising dan lain sebagainya, debu itu yang mempengaruhi terhadap kesehatan kerja gitu ya. Kemudian tentang peralatan keselamatan kerja ya, atau APD, misalnya ada helm, sepatu, pelindung mata, pelindung telinga, dan lain sebagainya. Nah, jadi secara garis besar, aspek penyebab kecelakaan pada prakonstruksi itu dibagi dalam 3 lingkup, yaitu 3 faktor, yaitu faktor manusia, faktor lingkungan dan alat kerja, dan faktor peralatan keselamatan kerja. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara merumuskan antisipasi kecelakaan. Nah, cara merumuskan antisipasi kecelakaan di sini saya catat ada
ada 5 ya, ada 6. Pertama adalah kita untuk merumuskan antisipasi kecelakaan, pertama kita perlu mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan pada setiap rekonstruksi. Faktor penyebabnya apa gitu ya. Yang kemudian kedua, merumuskan pencegahan dan membuat pedoman pelaksanaan K3. Yang ketiga, sosialisasikan pentingnya K3 terhadap seluruh aspek terkait. 4, lakukan pelatihan K3 terhadap pekerja. Kelima, terapkan prosedur kerja sesuai SOP. Kemudian yang keenam, lakukan pengawasan dan kontrol. Nah, ini adalah perumusan antisipasi kecelakaan kerja gitu ya. Jadi perumusan antisipasi kecelakaan di sini secara garis besar ada 6 poin. Pertama-tama adalah identifikasi faktor penyebab kecelakaan pada setiap proyek konstruksi. Nah, kita sebagai engineer untuk mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecelakaan konstruksi, bagaimana kita bisa mengidentifikasi itu? Berarti pertama-tama kita perlu mengetahui terdiri dari uraian pekerjaan apa saja suatu proyek, terdiri dari item pekerjaan apa saja suatu proyek. Kemudian dari setiap item pekerjaan, di sana kita identifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Misalkan pertama dalam pengiriman barang. Ketika kendaraan masuk ke area proyek, di jalan umum masuk ke area proyek, nah di sana juga akan ada potensi kecelakaan. Ya, berarti langkah antisipasinya bagaimana? Nah, berarti di jalan raya pada saat mau masuk ke area proyek, kita harus desain sedemikian rupa, berikan rambu-rambu dan lain sebagainya di sana supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, gitu ya. Itu berkaitan dengan halayak umum di jalan umum. Kemudian selanjutnya setelah masuk ke dalam proyek, kemudian menurunkan material, misalkan. Nah, dari menurunkan material kita deteksi juga, kita identifikasi potensi bahayanya ada apa ketika menurunkan material. Kemudian penyimpanan material. Pada saat kita menyimpan material, potensi bahayanya apa? Misalkan kita menempatkan suatu material, misalkan semen, ya. Nah, kita identifikasi menempatkan semen itu yang tepat di mana, kemudian ketinggian penumpukan material itu berapa maksimalnya. Nah, karena jika melebihi dari maksimal itu mungkin saja bisa terjadi ambruk. Nah, itu berarti ada potensi bahaya. Nah, maka dari itu setiap langkah, setiap item pekerjaan kita perlu ketahui uraian pekerjaannya apa saja. Kemudian pekerja akan melakukan apa saja yang kemudian potensi bahayanya apa di sana. Ya, karena pada umumnya potensi bahaya yang luput dari perhatian adalah hal-hal yang sepele. Ya, dan sedangkan potensi-potensi yang besar itu akan mudah sekali kita identifikasi itu membahayakan. Tetapi hal-hal kecil yang pada umumnya itu luput dari perhatian kita, yang hal kecil itu bisa menjadi penyebab kecelakaan yang besar. Ya, baik bisa menimbulkan korban jiwa atau hanya saja hanya merugikan bagi pelaksana konstruksi itu sendiri. Oke, itu diantaranya ya hal-hal penting dalam merumuskan pencegahan kecelakaan itu dari 6 poin tadi. Poin pertama inilah harus kita pahami, harus betul-betul tahu setiap item pekerjaan, aktivitas yang akan dilakukannya apa saja, kemudian potensi bahayanya ada di mana. Setelah kita identifikasi potensi bahayanya apa, maka kita lakukan langkah pencegahan. Contoh, kita membuat ketentuan bahwa menyusun material tidak boleh lebih dari ketinggian misalkan berapa meter. Atau contoh lain, pasangan bata merah misalkan maksimal 1 meter atau 1,5 meter misalkan harus diperkuat menggunakan kolom praktis, kemudian biarkan kering baru boleh dilanjutkan pasang tahap berikutnya yang lebih tinggi gitu.
Kenapa? Contohnya hal tadi pasangan bata. Karena pasangan bata apabila tidak dilakukan seperti itu kita pasang langsung tinggi, itu bisa menyebabkan ambruk. Ya, nah itu juga hal-hal kecil yang kadang-kadang luput. Atau tidak terjadi ambruk, tetapi pasangan bata itu menjadi tidak stabil atau ada perubahan menjadi miring. Nah, sehingga pasangan dinding itu tidak lot, tidak lurus, gitu. Dan itu tentu akan merugikan. Nah, karena perumusan ketiga, tujuan dari ketiga itu jelas tadi, bukan hanya mengantisipasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, tapi juga menjamin produktivitas supaya berjalan dengan lancar dan dapat digunakan. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian menerapkan pekerjaan sesuai SOP, gitu ya. Standarisasi dikaitkan dengan mutu lingkungan, HAM, termasuk juga ketiga. Industri yang tidak mengikuti persyaratan standar produknya dapat ditolak secara internasional, gitu ya. Oke, kemudian menerapkan pekerjaan sesuai dengan SOP, ya. Contohnya misalkan analisa proses pekerjaan dari aspek ketiga, langkah-langkahnya misalkan uraikan tahapan pekerjaan, identifikasi potensi bahaya yang mungkin ada, tetapkan tindakan untuk mengendalikan bahaya atau menghilangkan sama sekali, gitu ya. Nah, contoh tadi itu dalam mengantisipasi, gitu ya. Job safety observation, gitu ya, pengamatan anak buah dalam melaksanakan pekerjaan ketiga. Meliputi apa saja, diantaranya penilaian risiko bahaya, penilaian cara kerja yang tidak aman, penilaian cara kerja yang aman, kemudian melakukan koreksi, memberikan penghargaan, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian ada pola dan arah kebijakan, ada K3 mandiri di setiap tempat kerja, kemudian ada penerapan SMK 3 berdasarkan Peraturan Menteri 05 tahun 1999, ya, dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah penting juga bagaimana cara menggunakan alat pelindung diri atau APD. Nah, seperti contoh gambaran ini, saya berikan contoh banyak alat APD, alat pelindung diri di dalam materi ini, yang selanjutnya silahkan bisa di-download materinya yang kemudian dipahami. Di sini diberikan contoh-contoh yang benar dalam menggunakan APD, ya. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan di dalam perkuliahan K3 dan Hukum Ketenagakerjaan di sesi 3 ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan, kemudian diakhiri billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.